Itu nggak benar itu. Masa ada tumpengnya di tempat lain. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Salam-salam ya saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam-salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Bila hati terasa sedih, bila jiwa terasa hampa, mungkin kita sudahlah lupa berzikir tenangkan jiwa. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat bergabung di acara Tasyakuran Milad Az-Zahra yang ke-10. Setiap acara Tasyakuran Milad Az-Zahra sebelumnya selalu spesial. Kita bisa mendapat tausiah dan belajar, serta selalu dibarengi dengan acara yang seru, heboh, yang pastinya menarik di dalamnya. Pandemi COVID-19 ini, Az-Zahra tetap menyelenggarakan acara Tasyakuran Milad, yang mana kali ini sungguh lain dari biasanya karena diadakan secara online. Meski demikian, acara ini tidak mengurangi kehikmatan, keseruan, serta kehebohan. Mau tahu acara apa aja? Pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay tune ya dari awal sampai akhir. Jangan kemana-mana, terus bergabung bersama kami di sini. Makasih Mamai. Sekali lagi selamat datang, selamat bergabung buat teman-teman yang baru bergabung. Sebelum kita memulai acara, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Yalis. Saya Mamai. Kami berdua akan memandu acara sampai selesai nanti. Acara Tasyakuran Milad Az-Zahra yang ke-10 ini didukung sepenuhnya secara teknis oleh Pak Dedi Ardiansyah dan Ibu Onike. Kami mewakili panitia mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan bantuannya. Baiklah, sebelum kita memulai acara, kami akan membacakan sekilas susunan acara hari ini. Oke, saya akan bacakan. Terdiri dari pembukaan tilawah yang nanti akan dibacakan oleh Ibu Ani Miura, terjemahannya dibacakan oleh Ibu Lila Nakagawa, Sirah Nabi nanti dibacakan oleh Ibu Ana Alia, kemudian sambutan, di sini ada beberapa sambutan dari Ketua Az-Zahra, Ibu Nuning Surmaki, kemudian sambutan dari pembimbing, Ibu Rizka Oktavia, kemudian dari anggota senior, Ibu Nunu, kemudian dari anggota baru, Ibu Yusnani. Setelah itu kita akan masuk ke pemotongan tumpeng dan foto bersama dengan masker dan tanpa masker. Dilanjutkan dengan tausiah, kemudian sesi tanya-jawab, kemudian kuis. Setelah itu baru kita masuk ke acara pemilihan Miss COVID Buster. Kemudian juga setelah itu ada lomba lagu live. Kita akan memberikan 2 kuis. Setelah itu kita masuk ke pengumuman pemenang. Pengumuman pemenang dari kerajinan kehadiran di majelis dan kerajinan di forum sahur. Kemudian pengumuman Miss Sakura dan Miss Diligent. Kemudian ada pengumuman The Best Miss COVID Buster. Di sini ada 3 nanti. Kemudian juga ada pemenang dari lagu live. Setelah itu kita mulai dengan penutup. Setelah itu kita akhiri dengan penutup dan doa. Kemudian juga ada sayonara sashing. Setelah itu acaranya selesai. Untuk kelancaran acara kami mohon dukungan, perhatian semua peserta untuk mematuhi peraturan selama acara ini berlangsung. Saya akan mencoba membacakan peraturannya. Mohon agar mikrofon dalam kondisi mute.
kemudian memakai kerudung dan pakaian yang wajar, kemudian dianjurkan untuk membuka video atau video dalam keadaan on pada saat foto bersama. Kemudian menyiapkan masker, kemudian dilarang memberikan komentar saat berlangsungnya acara kecuali atas permintaan pembawa acara. Kemudian pada sesi tanya jawab tausiah, jamaah diminta untuk raise hand. Di situ nanti ada fiturnya jika ingin bertanya atau menjawab kuis. Bisa juga melalui chat, box chat, nanti ada di sebelah kanan, mungkin nanti teknisnya akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian pada saat pemilihan Miss COVID Buster, jamaah diminta untuk aktif berpartisipasi untuk voting. Peraturan terakhir adalah agar membuka tombol video on pada saat foto bersama, biar kita bisa kelihatan semua. Oke, ibu-ibu semua, teman-teman solihah semua sudah siap ya? Sekarang kita memasuki acara pembukaan, yang mana acara pembukaan ini adalah pembacaan tilawah oleh Ustazah Ani Miura. Sudah siap Mbak Ani? Dan setelah tilawah dari Mbak Ani, itu ada terjemahan yang akan dibawakan oleh Ibu Lila Nakagawa yang cantik dan solihah. Mbak Lila harap bersiap-siap ya. Setelah itu akan dilanjutkan dengan pembacaan Sirah Nabawi yang akan dibawakan oleh Mbak Anelia. Oh ya, untuk teman-teman yang sedang memegang mushaf Al-Quran, silakan untuk membuka surat At-Taubah ayat 19 sampai 22. Untuk Mbak Ani, untuk waktunya kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة مسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram, kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Tuhan menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan, dan surga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh, di sisi Allah terdapat pahala yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jazakillah khair. Untuk Lila, dengan pembacaan
Artinya, selanjutnya pembacaan Sirah Nabawi yang akan dibawakan oleh Mbak Ana. Untuk waktunya kami persilakan. Silakan Mbak Ana. Terima kasih. Hari ini saya akan membawakan kisah tentang Siti Maisitoh, seorang wanita mulia yang makamnya harum semerbak. Mungkin kisah ini sudah jarang terdengar, ataupun kalaupun terdengar hanya sekilas. Maka hari ini kita mencoba untuk mengenal lebih jauh mengenai beliau. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berisra Mi'raj, tercium aroma sangat harum. Perasaan penasaran, Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Harum apakah ini, wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Itu adalah wangi dari kuburan seorang perempuan solihah bernama Siti Maisitoh dan anak-anaknya." Kisah perempuan yang memegang teguh kebenaran dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini diriwayatkan dalam hadis Ibnu Abbas. Siapa Siti Maisitoh ini? Perempuan solehah yang dimaksud malaikat Jibril. Dia hidup di zaman Fir'aun, si raja kejam yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Di sekitar Fir'aun ternyata ada beberapa orang dekat yang diam-diam beriman kepada Allah dan Nabi Musa alaihi salam. Mereka mengikuti tuntunan kitab Taurat. Orang-orang terdekat itu ialah Siti Aisyah, yaitu istri Fir'aun, dan Siti Maisitoh yang mengurus anak Fir'aun. Seorang lagi bernama Hazakil. Ia adalah pembuat peti, tempat Musa balita ditaruh untuk kemudian dihanyutkan di sungai. Di istana, Hazakil menjadi orang kepercayaan Fir'aun. Ia menikah dengan Siti Maisitoh. Suatu hari terjadi perdebatan sengit antara Fir'aun dengan Hazakil. Fir'aun menjatuhkan hukuman mati kepada ahli sihir yang menyatakan beriman kepada Nabi Musa. Keputusan tersebut ditentang keras oleh Hazakil. Sikap tersebut membuat Fir'aun curiga. Jangan-jangan Hazakil selama ini beriman pula kepada Nabi Musa. Atas sikap Hazakil ini, Fir'aun mengganjarnya dengan hukuman mati. Hal itu tidak membuat Hazakil takut. Ia tetap yakin Tuhan yang diimaninya tidak ada yang lain kecuali Allah. Suami Siti Maisitoh ini ditemukan meninggal dengan kondisi yang mengenaskan. Tangannya terikat di pohon kurma, tubuhnya penuh dengan tusukan anak panah. Maisitoh sangat sedih melihat kondisi suaminya, namun ia bersabar dan berserah diri kepada Allah. Ia berkeluh kesah ke istri Fir'aun, Siti Aisyah. Aisyah pun memberikan nasihat agar Maisitoh dan anak-anaknya sabar. Namun ia bisa membaca isyarat dari Siti Maisitoh yang beriman kepada Allah. Di akhir nasihatnya, Aisyah mengatakan bahwa selama ini dia juga beriman kepada Allah, tetapi menyembunyikan di hadapan suaminya. Sepeninggalan suaminya, seperti biasa Maisitoh menjalankan tugasnya sebagai perias putri Fir'aun. Gara-gara sisir yang jatuh, akhirnya terungkap jati diri Maisitoh. Pada saat itu, Maisitoh sedang menyisir rambut anak Fir'aun. Tiba-tiba sisir dalam genggamannya terjatuh. Ketika mengambil lagi sisir tersebut, bibirnya refleks mengucapkan Bismillah. Ucapan itu membuat anak Fir'aun terkejut. "Apakah ucapan yang kamu maksud itu adalah bapakku?" tanya anak Fir'aun. Siti Maisitoh dengan jujur mengatakan bahwa maksud kata itu adalah Tuhan sesungguhnya, bukan ditujukan untuk Fir'aun, yaitu Robku, untuk Rob ayahmu, yaitu Allah, karena tiada Tuhan selain Allah, katanya. Jawaban itu membuat anak Fir'aun tersinggung. Berarti ada Tuhan lain selain bapaknya. Anak Fir'aun ini mengancam melaporkan keyakinan Maisitoh tersebut kepada bapaknya. Maisitoh tidak gentar, karena ia yakin Allah adalah Tuhan yang sebenarnya, bukan Fir'aun. Laporan anaknya membuat Fir'aun murka. Ia tidak menyangka bahwa pengasuh anaknya adalah pengikut Nabi Musa. Maisitoh dipanggil lalu ditanya oleh Fir'aun, "Apakah benar apa yang disampaikan anakku? Siapakah Tuhan yang engkau sembah selama ini?" Maisitoh tidak mengelak tuduhan itu. Dengan tegas ia mengatakan, "Betul, Raja yang lalim, bahwa tiada Tuhan selain Allah yang sesungguhnya menguasai alam dan isinya." Jawaban itu membuat Fir'aun semakin marah. Dia memerintahkan para pengawal menyiapkan minyak mendidih di dalam tembaga besar. Wadah panas itu untuk menggodok Maisitoh berserta anak-anaknya. Pemandangan itu disaksikan oleh masyarakat luas. Sebelum dimasukkan ke minyak panas, Maisitoh diberi kesempatan sekali lagi untuk memilih.
Dia dan dua anaknya selamat jika ia mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Sebaliknya, nyawanya terancam jika tidak mau mengakui ketuhanan Fir'aun. Siti Maisito tidak gentar terhadap ancaman Fir'aun. Ia tetap yakin Tuhan yang sesungguhnya hanyalah Allah, bukan Fir'aun, raja yang zalim. Pendirian Maisito itu semakin mempermalukan Fir'aun. Raja kejam itu memerintahkan pengawal segera melemparkan Maisito berserta anak-anak ke dalam minyak mendidih. Saat ini disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Fir'aun memerintahkan melempar anak Maisito satu persatu di hadapan ibunya, sehingga yang terakhir bayi yang sedang menyusu dalam pelukan Maisito. Ibu mana yang tega menyaksikan satu persatu anaknya menggerus minyak panas. Ketika giliran bayi terakhir akan dimasukkan tembaga panas, Maisito sempat ragu. Kekuasaan Allah menciptakan bayi itu tiba-tiba bisa bicara. Jangan takut dan sangsi, wahai ibuku, bahwa kematian kita akan mendapatkan ganjaran dari Allah, dan pintu surga akan terbuka menanti kedatangan kita. Sabarlah, wahai ibuku, sesungguhnya kita dalam pihak yang benar, walaupun ibu memasuki sesungguhnya siksa dunia lebih ringan daripada siksa akhirat. Hadis riwayat Ahmad. Kekuatan anaknya membuat keraguan Maisito hilang. Dengan yakin dan ikhlas pada Allah, Maisito membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allahi wallahu akbar. Siti Maisito dan bayinya terjun ke minyak mendidih. Ajaib, setelah minyak panas menggerus raga orang-orang istiqomah itu, tercium wangi yang sangat harum dari dalam kuali. Allah telah membuktikan pada hamba-hambanya yang istiqomah ketika Maisito dan anak-anaknya dilempar satu persatu ke dalam periuk. Allah terlebih dahulu mencabut nyawa mereka sehingga mereka tidak merasakan panasnya minyak mendidih. Tulang benulang Maisito beserta anak-anaknya dikubur di suatu tempat sehingga mengeluarkan wangi yang sangat harum. Aroma itu tercium oleh Rasulullah SAW ketika perjalanan Isra Mi'raj. Itulah kuburan Maisito beserta anak-anaknya, kata malaikat Jibril. Terima kasih. Terima kasih, jazakillah khairan kasiron untuk pembacaan tilawah Mbak Ani dan artinya oleh Mbak Lila. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan terima kasih juga untuk Mbak Ane yang sudah membacakan Sirah Nabawiyah tentang perempuan solihah yaitu Siti Maisito. Semoga kita semua, saya dan teman-teman juga bisa seperti Siti Maisito yang tawakal dalam menjalankan kehidupan dan solihah serta selalu istiqomah. Masya Allah ya, saya juga mau nangis mendengarnya, terharu sekali. Ya, untuk acara selanjutnya yaitu ada sambutan ya. Kita akan mendengarkan sambutan dari pendiri dan juga Ketua Umum Az-Zahra, yaitu Ibu Nuning Surumaki. Mari teman-teman kita dengarkan baik-baik karena setelah sambutan dari Ibu Nuning akan ada kuis. Siap-siap ya. Siap-siap dengan contekannya. Dan ada hadiah menarik. Pastinya ada hadiah menarik dari materi yang disampaikan Ibu Nuning. Oke, kepada Ibu Nuning, waktunya kami persilahkan. Silakan Ibu Nuning. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat Lila Az-Zahra atas partisipasi maupun kehadirannya di ruang Zoom ini. Juga untuk panitia maupun donatur yang sudah mendukung acara ini. Kami butuh partisipasi serta dukungan dari semua pihak untuk turut meramaikan acara virtual Tasyakuran Milad Az-Zahra yang ke-10 ini yang sangat spesial. Karena kali ini kami hadirkan secara online. Lain daripada biasa yang kami lakukan seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena di tengah suasana pandemi virus corona COVID-19 ini mengharuskan kita semua berada di rumah, bekerja dari rumah, serta tidak bisa pergi kemana-mana.
Sekalipun status darurat negara sudah dicabut sejak akhir Mei lalu, tetapi kita tetap harus waspada dengan memberlakukan peraturan-peraturan yang sudah diterapkan agar tidak terjadi klaster-klaster baru apabila berkumpul banyak orang. Saya harapkan dengan adanya pandemi ini, kita dapat mengambil hikmahnya, agar momen ini juga akan menjadikan suatu sejarah bagi kita. Walaupun Azahra tetap melakukan tasyakuran melalui online ini, tidak mengubah kesakralan dari tujuan diadakannya tasyakuran ini. Intinya agar tali ukhuwah dan silaturahmi kita tetap terjaga. Milad Azahra tahun ini merupakan peringatan usia ke-10. Tepatnya Azahra lahir pada tanggal 9 Juni 2010 di Tokyo. Milad bukan hanya perayaan memperingati usia kelahiran, tetapi yang paling penting dan bermakna ialah mensyukuri nikmat Allah atas perjalanan panjang dalam mengemban misi dakwah dan pendidikan keagamaan non-formal yang bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus sebagai wadah umat Muslim yang berada di bumi Sakura ini untuk dapat belajar berbagai ilmu, khususnya pendidikan tentang Islam, serta membimbing para anggotanya agar bisa menjadi hamba Allah yang semakin baik dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Milad juga sekaligus menjadi momentum penting melakukan refleksi atau perenungan rohani dan pemikiran atas usaha-usaha yang dilakukan Azahra di masa lalu, masa kini, dan masa depan dengan moto spirit kami yaitu dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Tujuan mengadakan milad juga merupakan ajang pertemuan, ajang kreatif, bagaimana membuat suatu acara yang menarik, yang tak lepas dari suasana religi dan moto dari majelis tercinta ini. Adapun kegiatan-kegiatan Azahra, di samping pengajian rutin bulanan yang diisi dengan tausiah ataupun acara-acara khusus lainnya seperti program menghafal Al-Quran bersama-sama saat Ramadan kemarin lalu. Azahra juga mengadakan program kolaborasi dengan Majelis Raudatul Quran yang dipelopori oleh anggota Azahra sendiri, yaitu Saudari Krishna, dengan beberapa guru agama terpilih lulusan Universitas Al-Azhar di Kairo. Program itu adalah ceramah online yang diadakan rutin setiap Jumat ke-1 dan Jumat ke-3 tiap-tiap bulannya. Alhamdulillah, program ini telah berjalan selama 14 bulan. Ceramah online tersebut adalah kajian yang diisi oleh seorang ustadz yang tidak diragukan lagi pengetahuan ilmu agamanya, baik tentang ilmu fikih maupun kajian-kajian pengetahuan lainnya. Sekiranya sahabat-sahabat di sini ada yang berminat, gabung silakan untuk menghubungi kami ataupun narah hubung yang tertulis di dalam poster tersebut. Demikianlah akhir dari pengenalan majelis ini, visi serta tujuan dari tasyakuran. Semoga sahabat Villa di sini dapat menikmati keseruan acara ini, walaupun mungkin akan terjadi kendala-kendala signal maupun jaringan, tetapi saya harapkan agar sahabat Villa dapat mengenal lebih dekat lagi dengan Azahra, terutama bagi sahabat-sahabat baru di sini. Silakan untuk bergabung, kami sangat welcome. Karena seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Akhir kata saya ucapkan, Yaumul Milad Az-Zahra. Barakallah fi umrik. Semoga para pengurus, pembimbing, dan anggotanya makin dewasa, semakin lebih baik mengarah kepada pembentukan akhlak mulia, serta dapat menjadikan Az-Zahra suatu wadah yang membuat kita rindu, ingin bertemu lagi. Tidak hanya di majelis ini, tetapi juga insya Allah hingga pertemuan ke jannah nanti. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Mohon maaf atas kekurangan-kekurangan yang terjadi selama acara ini, karena kekurangan adalah milik kami, dan kesempurnaan itu hanyalah milik Allah. Wabillahil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Ketua, Ibu Nuning. Bagaimana teman-teman? Contekannya sudah lengkap belum? Karena nanti ada kuis dan hadiah menarik ya.
Oke, kita sudah mendengarkan sambutan dari Ibu Nuning, Ibu Ketua Umum kita, dan kita jadi lebih tahu tentang misi dan visi daripada Azahra itu sendiri ya. Satu kata yang selalu teringat tadi kata Ibu Nuning, tak kenal maka tak sayang. Jadi semoga setelah kita mendengarkan sambutan dari Ibu Nuning ini, kita jadi lebih kenal dan lebih sayang kepada Azahra. Karena banyak banget program dan acara dari Azahra itu sendiri ya, yang benar-benar heboh dan seru. Silahkan bergabung. Oke, terima kasih Ibu Nuning. Kata sambutan berikutnya adalah kata sambutan dari yaitu murabi kita yang kita semua sudah kenal, yaitu Ustazah Rizka Oktavia ya, guru kita yang imut-imut dan solihah. Bagaimana Rizka, sudah siap? Untuk waktunya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq wal yadhhiruhu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya alhamdulillah, kita semua bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah mengkaruniakan kebersamaan kepada kita dalam waktu yang tidak sebentar ya, selama 10 tahun, yang mudah-mudahan nikmat itu senantiasa kita syukuri dan mudah-mudahan akan terus Allah tambah dan ditambah lagi sampai nanti. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang mengikuti beliau, berada di majelis ini sebagai bagian dari kita mengikuti jejak Nabi dalam berdakwah, dalam berukhuwah, dan dalam bersama-sama lebih mendalami tentang Islam. Ya, pertama saya ingin mengucapkan selamat ya untuk para pengurus, para anggota semuanya yang pada tahun ini alhamdulillah sudah menginjak 10 tahun, yang kalau anak-anak itu udah ada dalam masa transisi antara anak-anak dan dewasa gitu ya. Jadi edisi puber, ngambek-ngambek dan sebagainya gitu ya. Untuk masalah taklif ibadah, kalau 7 tahun masih episode mengenal dikenalkan dalam ibadah, tapi 10 tahun itu adalah masa di mana kita boleh pukul gitu ya kalau anaknya nggak mau sholat ataupun tidak mau melaksanakan ibadah. Artinya ada ketegasan-ketegasan yang lebih dalam lagi gitu ya, bagaimana kita berusaha untuk memacu diri kita untuk lebih lagi gitu ya, bersegera kepada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, bersegera kepada hidayah Islam insyaallah. Mudah-mudahan dengan pintu-pintu terbukanya pintu kedewasaan ya di usia 10 tahun, kalau tadi sholat harus mulai ditegasin, terus kamar juga udah terpisah gitu ya antara laki-laki dan perempuan, artinya di sana ada mulai privasi dan sebagainya gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan kita semua semakin bersemangat gitu ya dalam mengkaji ilmu, semakin bersemangat dalam membina diri, sehingga ketika kedewasaan itu datang, yang mungkin nanti adalah yang kedewasaan yang dimaksud bagi kita semua adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita dalam usia yang lebih dewasa dan kemudian malaikat maut menjemput kita, mudah-mudahan kita bisa husnul khatimah. Ya, mudah-mudahan Azahra terus istiqomah menjadi jalan kebaikan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Rizka. Murabi kita ya, yang ini cuma kata sambutan aja ya, udah bikin kita mau nangis terharu. Ini belum tausiahnya loh teman-teman. Jadi tetap stay tune di sini ya, jangan kemana-mana. Terima kasih Rizka. Sama-sama. Oke, kata sambutan berikutnya adalah kata sambutan dari Ibu Nunu Arsyad. Udah tahu semua ya Ibu Nunu Arsyad ya. Oke, Ibu Nunu Arsyad sudah siap untuk waktunya, kami persilahkan. Jazakallahu khairan Mbak Mamai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sempat kaget juga dianggap sebagai anggota senior. Karena tapi Honto nih waktu awal-awal ada saya tiba di Jepang itu 2011. Jadi Azahra baru setahun berarti ya, karena tadi diumumkan oleh Bu Ketua
semoga ini menjadi hint. Itu 9 Juni 2010. Yang kemudian saya datang 2011 dan pengajian yang pertama saya ikuti di Jepang itu adalah Az-Zahra. Jadi majelis taklim yang pertama saya hadiri itu di Jepang itu adalah Az-Zahra. Karena saya belum mengenal ada pengajian-pengajian lain selain Az-Zahra. Bertemu pertama kali dengan para pengurus yang udah senior, yang udah senpai banget, yang udah puluhan tahun di Jepang, sehingga saya sangat membutuhkan untuk berbagai macam informasi tentang kehidupan di Jepang, seperti Mbak Yati, Mbak Nuning, yang masa-masa itu Az-Zahra masih ada pengurus non-muslim ya, tapi Masya Allah hubungan baik antara pengurus dan dengan pengurus yang lain itu walaupun berbeda agama masih sangat harmonis, sehingga bisa terus berjalan Az-Zahra sampai sekarang yang kita tidak sangka sudah sampai berumur 10 tahun. Berarti saya juga menjelang 10 tahun berada di Jepang. Ini jazakumullah khairan kasiran buat para pendiri Az-Zahra. Begitu banyak manfaat yang saya bisa dapat ya dari Az-Zahra. Dari anggotanya yang para sosialita ternyata memiliki keinginan untuk berkumpul dalam majelis ilmu agama yang ternyata itu yang membawa keberkahan ya. Akhirnya makin ke sini Masya Allah perubahan-perubahan yang terjadi dengan teman-teman itu membuat makin terharu. Itu aja. Udah makan? Gak Udah bisa pernah. banyak karena udah tertanam di hati bahwa Az-Zahra memiliki nilai tertentu dalam hati saya sebagai pribadi. Itu aja. 3 menit doang kan? Jazakillah khairan Mbak Nunu, Masya Allah ya. Mbak Nunu baru 10 tahun di sini, tapi jam terbangnya itu udah, Masya Allah, udah kemana-mana. Iya. Semoga Az-Zahra, kita berharap bersama-sama, semoga Az-Zahra bisa lebih, sudah dewasa ya, lebih dewasa dan lebih baik lagi. Terima kasih Mbak Nunu. Ya, untuk acara selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Yalis. Silakan Mbak Yalis. Masih ada lagi ternyata kita minta sambutan dari tadi kan peserta senior, sekarang peserta junior. Ibu Yusnani, kami persilakan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusnani. Terima kasih kepada Ibu Ketua, Ibu Nuning, dan teman-teman panitia yang kami hormati dan kami cintai. Terima kasih. Salam sehat erat untuk kita semua. Jumat Barokah pengajian Muslimah Az-Zahra. Saya ucapkan Happy Milad yang ke-10 PM Az-Zahra. Az-Zahra. Semoga selalu berkah dan tetap langgeng. Amin ya rabbal alamin. Banyak sekali kesan-kesan yang saya dapat di pengajian Az-Zahra ini. Yang saya suka, alhamdulillah teman-teman semua sangat akrab, familiar. Ketua juga sangat aktif ya, dan selalu support, memberi semangat pada kami semua, termasuk saya lah ya. Saya juga sangat terharu juga. Ini pengajian sangat bagus ya, familiar sekali, Masya Allah. Alhamdulillah saya pun terbawa semangat untuk duduk melingkar, bertilawah bersama dan selalu rindu saya mendengarkan tausiah-tausiah. Yang saya sering dapat tausiah itu dari Ustazah Rizka ya. Barakallah Teh Rizka. Apalagi di tahun Ramadan ya. Tahun Ramadan tahun ini sangat indah untuk kami, untuk saya dan teman-teman. Saya sekeluarga juga, keluarga saya juga mendukung. Betul-betul saya disupport untuk menghafal surat-surat pendek, juz 30 ya. Untuk saya pribadi sangat terbantu sekali ya. Walaupun saya tidak rutin, tidak continue, tapi saya tetap semangat. Harus semangat karena saya iri. Terus terang, mohon maaf nih, saya iri sama ibu-ibu muda. Di acara itu paling banyak ibu-ibu muda ya. Saya paling tua kali ya. Banyak ibu-ibu muda yang rajin, sangat rajin menghafal Al-Quran di Ramadan yang penuh berkah tahun ini, yang saya tahu. Masya Allah. Barakallah fikum teman-teman soleha semua. Insya Allah
Semoga ini semua menjadi bekal kita di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Kepada Ustazah Rizka, guru kita dan murabi yang lain, tidak bisa sebut namanya, ada beberapa ya. Pernah saya ini Ibu Nunu juga pernah ya. Saya dengar, dan Ibu Selfie, Ustazah Rizka, terima kasih banyak dari saya pribadi, terima kasih banyak, jazakillah khairan atas ilmu-ilmu yang diberikan kepada kami. Semoga Teteh Rizka sekeluarga selalu sehat, bahagia, bersama keluarga, selalu sehat, selalu bahagia. Terima kasih banyak, amin ya robbal alamin. Mohon dimaafkan nih kalau ada kata-kata yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan. Terima kasih. Alhamdulillah kita sudah tiba di acara doa bersama dan pemotongan tumpeng Az-Zahra yang ke-10. Kami mohon Teh Rizka untuk memimpin doa. Setelah itu dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng oleh Ibu Nuning Surmaki, yang nanti potongannya akan diserahkan secara virtual kepada Teh Rizka. Buat teman-teman semua harap menyiapkan maskernya, karena nanti kita akan ada foto bersama. Taruh di tempat yang dekat, jadi kita akan ambil foto tanpa masker, setelah itu kita foto dengan masker. Mohon disiapkan teman-teman. Ya, waktunya kami persilahkan Ibu Nuning. Ya, doa dulu dari Teh Rizka. Teman-teman semua, mari kita bersama-sama menundukkan hati kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rabbal Alamin. Wahai Zat pemilik alam semesta, wahai Zat pemilik hati yang memberikan karunia berupa hidayah. Ya Rahman, Ya Rahim, Engkaulah pemilik diri ini. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya hamba-hambamu ini adalah orang-orang yang tak berdaya. Namun Engkau muliakan dengan Islam. Engkau bahagiakan hati kami dengan ukhuwah dan ikatan saling menyayangi satu sama lain. Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau karuniakan hidayah kepada kami Al-Quran. Pada saat kami terbata-bata membacanya, lalu kemudian kami berupaya menghafalkannya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami merasa itu semua adalah bentuk kasih sayang-Mu yang tiada ternilai. Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah kami semua hamba-hamba-Mu yang soleh dan solehah, ya Allah. Jadikanlah kami semua hamba-hamba-Mu yang senantiasa berada dalam ketaatan, ya Allah. Lindungilah kami semua dari kemalasan. Lindungilah kami semua dari kebodohan kepada agama-Mu, ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah kami semua sebagai pembuka jalan bagi dakwah keluarga kami, ya Allah. Agar anak-anak kami pun terbawa dalam Islam, ya Allah. Agar suami-suami kami pun terbawa dalam Islam, ya Rahman. Kumpulkanlah kami semua di jannah-Mu, ya Allah. Kumpulkanlah kami semua di jannah-Mu dengan keluarga kami, anak-anak keturunan kami, orang tua kami, pasangan kami, dan saudara-saudara kami semuanya, ya Rahman. Kumpulkanlah kami semua di jannah-Mu dengan sahabat-sahabat kami, ya Allah. Kumpulkanlah kami semua di jannah-Mu dengan para nabi, ya Allah. Dengan Rasulullah SAW, kesayangan kami, ya Allah. Amin. Pertemukanlah kami dengan Engkau, ya Allah. Izinkanlah kami untuk melihat wajah-Mu, ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, karuniakanlah keistiqomahan untuk pengurus majelis ini, ya Allah. Agar senantiasa dikuatkan untuk menjadi jalan hidayah bagi kami semua, ya Rahman. Amin. Karuniakanlah keistiqomahan untuk anggota-anggotanya, ya Allah. Amin. Agar kami semua bisa tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Agar di akhirat nanti kami tidak saling menyalahkan. Agar di akhirat kami saling menjadi saksi atas kebaikan-kebaikan satu sama lain, ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, karuniakanlah kesehatan dan kebahagiaan bagi kami semua. Karuniakanlah rizki yang diberkahi. Dan karuniakanlah kami jalan keluar dari musibah penyakit yang ini, ya Allah. Amin. Karuniakanlah jalan keluar sehingga kami bisa berkumpul kembali, bersilaturahim dan bercengkrama seperti biasa, ya Rahman. Amin.
Ya Rahman, Ya Rahim, hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukilah senantiasa kami jalan yang lurus, ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi. Terima kasih Teriska. Kepada Ibu Ketua Umum kami persilahkan untuk pemotongan tumpeng. Teriska juga mohon bersiap, nanti akan diserahkan secara virtual. Saya download di sini ya. Ya. Tolong ya, ini untuk Teriska, kami berterima kasih pada pembimbing kami yang setia dari awal hingga kini. Semoga terus berkelanjutan, tidak saja hanya sampai di dunia ini, tapi hingga akhirat nanti. Amin. Ya Rabbi. Akan diterima dengan baik. Terima kasih banyak Mbak Nuning. Mudah-mudahan Mbak Nuning juga nantiasa diberikan keistiqomahan untuk menjadi pemimpin dan juga sahabat-sahabat pengurus yang lain. Semua betul-betul cheerleader ya, benar-benar menyemangati kita semua untuk senantiasa bersemangat melakukan kebaikan. Jazakumullahu khairan Mbak Nuning dan tim. Dilanjutkan dengan pemotongan kue. Nah, kita potong ini kuenya ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Teriska mohon terima kuenya Azara ya, semoga barokah. Manis. Alhamdulillah enaknya. Ya, tolong diterima ya. Semoga ya. Inilah. Teriska sedang dibawain. Enak loh kuenya. Oh, dibawain Mbak Yati nih. Teriska tenang, entar ada tetangga. Mbak Yati dekat loh rumah saya juga. Ayo, mari. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Nuning, Mbak Lela, Teriska, terima kasih banyak untuk acara pemotongan tumpeng dan kue. Untuk ini silakan please. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan lanjutkan dengan foto. Udah ditunggu-tunggu ya. Ya, silakan siapkan maskernya Ibu-ibu. Kita foto pakai masker dan tanpa masker ya. Maskernya siapin dari sekarang ya. Jadi sekarang kita foto tanpa masker, cantik-cantiknya. Oke, siapkan. 1, 2, 3. Oke, Mawar. Hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sekarang berikan tanda cinta. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi, takut ada yang salah pose. Sekarang, ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih untuk fotonya. Alhamdulillah, kita sekarang tiba pada acara tausiah oleh pembimbing Azahra, Ustazah Rizka Oktavia. Tema yang akan dibahas adalah tentang taubat dan memaafkan. Setelah tausiah, akan ada sesi tanya-jawab dan kuis yang berhadiah menarik. Kita dengar baik-baik. Kepada Teriska, kami persilahkan. Mohon mic-nya di mute ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq wal yadhruhu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita kembali bisa berkumpul ya di majelis ilmu kita. Yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam terus menimba ilmu dan juga terus meningkatkan keislaman kita dan meningkatkan kefahaman kita dengan agama.
dan juga salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita dengan beliau di akhirat nanti. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang salah satu jejak Ramadan ya, yaitu tentang taubat dan memaafkan. Kenapa saya pilih topik ini? Karena topik ini adalah topik yang spesial, bagaimana Ramadan identik dengan upaya kita untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat ini ada beberapa hal yang pertama yang ingin saya bahas adalah terkait dengan taubat. Apa, siapa, bagaimana, kapan, dan juga mengapa kita itu perlu bertaubat gitu ya. Ketika di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk beribadah, maka itu adalah salah satu cara bagi kita untuk meningkatkan amal salih kita dengan pahala yang berlipat-lipat. Namun tidak hanya menambah kebaikan-kebaikan atau menambah amal ibadah, tapi kita juga harus berusaha mengikis kesalahan-kesalahan kita. Kenapa? Karena kita tahu di hari hisab nanti setiap kita akan ditimbang amalnya mana yang lebih berat dan mana yang lebih ringan gitu ya. Dan kita harus terus mengupayakan agar timbangan kesalahan kita menjadi semakin sedikit yang kita lakukan dengan cara taubat ini gitu ya. Taubat itu memiliki pengertian. Yang pertama adalah kembali. Atau kalau misalnya kita nyetir, lalu kemudian kita berjalan menuju ke suatu tempat, lalu kemudian kita tersesat, maka kemudian pasti kita akan melakukan U-turn gitu ya. Kita akan balik arah. Nah, taubat itu adalah pada saat kita dalam perjalanan tersesat, putar jalan balik, dan kemudian kembali ke rute yang benar. Inilah yang kemudian disebut dengan taubat. Ketika kita manusia berusaha menggapai kebahagiaan, kita berusaha meniti jalan kebahagiaan, tapi banyak sekali godaan-godaan di pinggir jalan yang membuat kita ingin mampir dan jalan-jalan kemana-mana gitu ya. Dan kemudian kita tergoda. Mau pergi ke pengajian, mampir dulu ke mall, terus di mall ngapain gitu ya, sampai lupa ke pengajian karena ngelihat selnya lagi gila-gilaan misalnya. Tapi kemudian kita bertobat, oh ya Allah nggak boleh gitu, ayo pergi gitu misalnya. Meskipun kemudian ke pengajiannya jadi terlambat dan sebagainya gitu ya, tapi kita menunjukkan niat kita untuk berubah gitu ya, seperti itu. Lalu kemudian secara definisi taubat itu adalah kembalinya seorang hamba kepada Allah dari segala perbuatan dosa yang pernah dilakukannya, baik sengaja ataupun tidak, dan dahulu ataupun di masa sekarang dan juga di masa yang akan datang. Ini adalah definisi secara umum gitu ya, bagaimana seorang hamba kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sering disebutkan dalam taubat, yang pertama adalah istighfar. Istighfar itu adalah ucapan memohon ampunan. Ucapan memohon ampunan ini boleh untuk diri sendiri dan juga boleh untuk orang lain. Misalnya ketika kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memaafkan dosa orang tua kita yang sudah meninggal. Atau kita memohon ampun untuk kaum muslimin dan muslimat. Masya Allah ya, ini adalah hal yang sangat istimewa sebagai umat Islam. Karena umat Islam itu habis sholat aja, dia akan mendoakan seluruh manusia dengan zikir-zikirnya gitu ya. Orang yang hidup, orang yang mati, orang yang mukmin, itu semuanya itu didoakan agar Allah memaafkan mereka. Masya Allah gitu ya. Tapi meskipun orang yang sudah meninggal itu bisa didoakan, tapi kalau misalnya mereka meninggal dalam keadaan kafir, maka mereka tidak bisa didoakan untuk diampuni dosanya. Ini kata kunci yang harus kita ingat gitu ya, sehingga yang namanya akidah, yang namanya usaha untuk mengajak keluarga kita seluruhnya untuk meyakini tentang Islam itu harus diupayakan dan harus dilakukan agar kita masih tetap bisa terhubung dengan mereka gitu ya, seperti itu. Sedangkan taubat itu tidak hanya sekedar ucapan, tapi dia juga melibatkan sebuah aksi di mana kita semua melakukan apa-apa untuk mendapatkan pengampunan. Dan taubat itu tidak bisa melakukan untuk orang lain. Misalnya kita lihat teman kita nih, dia kok kayaknya masih suka mabuk-mabukan, masih suka teler gitu ya. Lalu kita bertobat untuk dia gitu ya. Itu nggak bisa. Kalau memohonkan ampun bisa. Kita misalnya bilang, ya Allah tolong ampuni suami saya, dia masih belum sholat dan sebagainya misalnya, itu kita bisa memohonkan ampun. Tapi kalau kita bertobat untuk suami, bertobat untuk teman, itu nggak bisa. Itu harus diri sendiri gitu ya, seperti itu. Siapa yang harus bertobat?
Ya, yang harus bertobat adalah semua manusia, setiap kita. Kita nggak bisa bilang, oh, saya nggak pernah tuh ngelakuin dosa, nggak ngebunuh, nggak berzina, nggak mabuk-mabukan, makanan halal dijaga, sholat juga dijaga, dan sebagainya. Kayaknya saya nggak perlu bertobat lagi gitu ya. Jangan sampai berpikiran seperti itu. Karena jika ada orang yang tidak melakukan dosa, pasti ia pernah pengen. Kayaknya enak ya, bisa itu gitu ya. Mungkin ada lintasan-lintasan hati, mungkin ada keinginan, meskipun itu memang tidak tercatat, tapi itu bagian dari yang mengotori hati. Atau mungkin dia tidak pernah berkeinginan melakukan dosa, tapi ia pernah lalai dari mengingat Allah. Ini juga kita perlu taubat. Dan adapun orang yang tidak pernah lalai mengingat Allah, pastilah ia tidak akan mampu memberikan hak Allah sepenuhnya. Dan semua itu adalah kekurangan yang harus ditutupi dengan taubat. Inilah sebabnya kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun beliau dimaksum, beliau itu tidak memiliki dosa sama sekali, betul-betul bersih 100%, akan tetapi beliau beristighfar sebanyak 100 kali setiap hari. Ada dalam riwayat yang lain 70 kali dalam setiap hari. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwa beliau ingin menutupi kekurangan-kekurangan beliau dalam menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubat dan istighfar. Kenapa manusia itu kenapa penting untuk kita bertobat? Yang pertama adalah karena manusia pasti berdosa, seperti yang tadi diungkapkan ya. Dan yang kedua adalah karena dosa adalah menjadi penghalang antara kita dengan Sang Kekasih atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lari dari hal yang membuat kita jauh darinya adalah sebuah kemestian. Yang ketiga, dosa pasti membawa kehancuran cepat atau lambat. Maka mereka yang berakal sehat pasti bersegera menjauh darinya. Ini adalah sebuah hal yang harus kita harus kita ingat, bahwa ibarat membersihkan rumah ya, meskipun kita udah bersih-bersih setiap hari itu debu pasti ada gitu ya. Dan di sini yang dimaksudkan dengan debu adalah dosa-dosa yang dia mengotori hati kita. Yang berikutnya adalah bahwa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bertaubat. Ini adalah perintah Allah. Artinya taubat sendiri adalah sebuah ibadah. Suratnya ada di sini ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha atau taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb-mu akan menutupi kesalahan dan memasukkan ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya pada sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedangkan cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka sambil mengatakan, Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi di hari akhirat nanti orang-orang mukmin itu dia akan mendapatkan cahaya ya yang memancar. Yang orang-orang yang tidak beriman itu mereka itu berusaha mendekat gitu ya, pengen dekat-dekat, pengen dapat cahaya itu, tapi nggak bisa. Cahaya itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang mukmin saja gitu ya. Dan disinilah mereka pun minta disempurnakan cahaya itu dan memintakan ampunan. Karena ini memang adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka taubat adalah salah satu perintah yang istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah bagian dari ibadah dari Allah, bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, kenapa kita harus bertobat? Karena Allah mencintai orang yang bertobat. Masya Allah. Allah itu bukan Allah itu meminta kita untuk tidak pernah melakukan kesalahan yang bersih gitu ya, kayak malaikat. Gue nggak pernah tuh berbuat sesuatu yang salah, semuanya lurus-lurus aja gitu dari dahulu sampai sekarang gitu ya, sholat sunat, sholat tahajud, sebutlah gitu loh, puasa semuanya dikerjain, ngomongin orang nggak pernah, semua bersih gitu ya, seperti itu. Mungkin memang alhamdulillah gitu ya seperti itu. Tapi jangan-jangan dari situlah ada yang namanya ujub gitu ya, seperti itu. Kita harus berhati-hati. Dan di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya meminta kita menjadi orang yang bertobat. Bagaimana kita melakukan kebaikan dan mungkin juga ada kesalahan di sana, dan kemudian kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sangat luar biasa gitu ya, dan ini disebutkan secara berulang-ulang bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang yang bertaubat. Bahkan kalau seandainya manusia itu ada manusia yang mereka tuh bersih, nggak pernah melakukan kesalahan gitu ya, benar-benar 100% perfecto, maka Allah akan ganti mereka dengan orang-orang yang
berbuat kesalahan. Tapi berbuat kesalahan dan kemudian mereka bertaubat. Kita lihat bagaimana para nabi ya, Nabi Adam, beliau melakukan sebuah kesalahan. Terus ada Nabi Nabi Yunus, ada nabi-nabi yang lain juga gitu ya, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, itu mereka semua ada sisi-sisi kesalahan yang mereka lakukan. Namun mereka apa? Mereka senantiasa kembali kepada Allah dan bertobat kepada Allah. Mereka bukan manusia yang sempurna. Hatta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala memang menjamin beliau bersih dari kesalahan. Namun kita bisa melihat bahwa ada salah satu fragmen ya di surat Abasa, bagaimana beliau tidak melakukan kesalahan yang sifatnya itu lisan, hanya raut muka, bermuka masam, kecut gitu ya mukanya itu melihat seorang buta yang dia banyak bertanya, sementara Rasulullah sedang berdakwah kepada yang pemimpin besar gitu ya, seperti itu. Dan itu saja sama Allah langsung diluruskan dan Rasulullah SAW bertaubat di sana gitu ya, Masya Allah. Ini yang sangat istimewa gitu ya, yang menjadi modal kita sebagai manusia untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan bertaubat. Yang ketujuh, seperti yang tadi disampaikan bahwa Rasulullah SAW pun senantiasa bertaubat, padahal beliau seorang nabi yang maksum. Otomatis gitu ya, tidak ada kesalahan atau terjaga dari segala dosa gitu ya, Masya Allah. Ini ayat yang tadi, surat At-Tahrimnya, dan ini tentang hadis ya, bahwa Rasulullah SAW itu bertobat kepada Allah sehari lebih dari 70 kali. Ada juga yang menyatakan di riwayat Muslim bahwa beliau beristighfar sampai 100 kali dalam sehari. Nah, apa syarat taubat itu bisa diterima? Apakah taubat itu sesuatu yang gampang? Ya, dia gampang-gampang susah. Gampang dalam artian Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menunggu-nunggu kita untuk bertaubat. Akan tetapi ada poin-poin yang harus kita lihat bahwa ada syarat-syarat agar taubat tersebut diterima. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan karena yang lain. Aduh, gue nggak enak ya, temen gue pada hijrah semua, gue enggak, ntar gue kesepian, nggak ada teman gitu ya. Jangan sampai gara-gara teman kita kemudian berhijrah atau bertaubat. Kita harus ikhlas betul-betul karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah segera menyegerakan. Jangan menunda. Jangan kita pikir besok kita masih hidup. Kalau ingat sekarang, kita melakukan kesalahan sekarang, bertobat saja sekarang. Yang ketiga, mengakui dosa yang dilakukan. Ini harus betul-betul tulus dari hati ya. Kita menyatakan apa sih dosa yang kita ingin Allah mengampuni kita. Ini kita harus diakui. Kadang-kadang orang nggak mau mengakui kesalahannya gitu ya. Termasuk juga ketika kita memohon memohon maaf gitu ya kepada seseorang, kita pun harus berani mengakui dosa ataupun kesalahan yang dilakukan gitu ya, seperti itu. Yang keempat, menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan dan memohon ampun. Jadi bukan cuma mengakui tapi juga menyesali gitu ya, karena ada orang yang ngaku tapi dia nggak nyesal. Kayak siapa? Iblis ya, iblis nggak pakai tobat-tobat ya. Dia dihukum sama Allah ya dia tantang aja, dia nggak memohon ampun. Jadi kalau Nabi Adam itu salah, iblis sama Adam itu dua-duanya salah, dua-duanya bersalah ya. Iblis dia nggak taat kepada Allah. Nggak taatnya kenapa? Nggak mau sujud. Disuruh sujud sama Allah dia nggak dengar. Adam juga nggak taat kepada Allah. Disuruh jangan dekat-dekat buah, dia malah mau makan buah itu. Tapi apa yang membedakan mereka berdua? Si iblis ketika Allah menghukum dia malah bilang, ya nggak apa-apa, tapi tolong tangguhkan. Jangan sampai dia dan keturunannya itu mati gitu ya. Tunggu sampai hari kiamat baru dia mau nerima akibat dari perbuatan dia. Tapi kalau Adam, dia langsung memohon ampun. Rabbana dzalamna anfusana, seperti itu. Dia langsung memohon ampunan. Iblis itu nggak ada setitik pun dia itu memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bedanya gitu ya. Dan kemudian dia terkena laknat sampai hari kiamat gitu ya. Sementara Adam, Masya Allah, Allah mengampuni dia dan memuliakan dia, dan insya Allah dia pun akan masuk ke dalam surga gitu ya. Kesalahannya sama-sama kesalahan besar, akan tetapi yang satu bertobat, yang satu nggak bertobat gitu ya, seperti itu. Dan kadang-kadang kita menemukan betapa banyak orang yang dia over pede gitu ya, sok aja lah kalau misalnya emang gitu gue harus pergi ke neraka, ya udah gue tanggung aja gitu ya. Padahal nauzubillah min dzalik, jangankan masuk neraka gitu, kita kena api kompor, kena setrika dikit aja badan udah melepuhnya kayak apa gitu ya. Nauzubillah min dzalik.
Yang berikutnya adalah tidak lagi melakukan dosa tersebut atau berhenti total. Kalau ibadah wajib sebisanya diganti. Mungkin ada sholat yang ditinggalkan, mungkin ada ada puasa yang ditinggalkan. Itu kalau bisa diganti. Ada yang belum zakat, zakatnya diganti. Ada yang belum berhaji, maka hajinya juga dilakukan gitu ya, seperti itu. Kalau perbuatan itu adalah perbuatan haram, maka kita harus berhenti total. Kalau terkait dengan sesama makhluk, maka kita harus meminta maaf. Jangan sampai nanti ditagihnya baru pas hari kiamat gitu ya. Kita ingat ya bagaimana kisah seorang ayah seorang ulama ya, yang beliau tidak sengaja makan apel, lalu kemudian dia sadar ini apel punya siapa belum diikhlaskan, dia pergi gitu ya menyusuri sampai ke dapat kebun dan sebagainya. Terus dia kerja dulu di situ, terus harus menikah dengan anaknya dan sebagainya. Tapi dia ikhlas untuk mendapatkan sepotong maaf dari si pemilik kebun gitu ya, seperti itu. Masya Allah. Ini adalah jangan sampai disepelekan permintaan maaf kita dari kepada saudara-saudara kita. Yang berikutnya adalah ditutup dengan amal solih. Ditutup dengan amal solih, dan yang terakhir adalah bukan dosa syirik, karena dosa syirik itu tidak bisa diampuni. Maksudnya adalah bahwa kalau syirik itu dia harus betul-betul dibersihkan dulu gitu ya dari syiriknya itu, sehingga kemudian tidak hilang, akidahnya dibersihkan dulu, baru kemudian kita melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Nah, kapannya itu adalah sepanjang waktu kita hidup. Waktu umum adalah sebelum matahari terbit dari arah barat atau sebelum datangnya hari kiamat. Dan waktu khusus adalah sebelum ajal tiba atau sebelum nyawa kita sampai di kerongkongan. Nah, seperti itu. Ini adalah waktu bertobat kita. Jadi Masya Allah dia relatif panjang dan juga relatif pendek gitu ya. Kalau dilihat dari kiamat kayaknya masih berasa panjang. Tapi kalau dilihat ajal, ya ajal bisa tiba kapan saja. Mungkin besok, mungkin nanti malam dan sebagainya gitu ya. Maka kita harus segera mempercepat taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah ini ya, saya ambil dari surat Asy-Syura ayat 25. Masya Allah, saya suka sekali ayat ini ya, karena menggambarkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunggu taubat kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwallazi yuqbalul taubata taubata. Yuqbalu ini artinya menerima. Makanya kita pas lebaran kita suka bilang taqabbalallahu minna wa minkum gitu ya. Semoga Allah menerima kamu dan kita. Menerima kita dan kamu gitu ya. Menerima apa? Menerima amal. Dan di sini yaqbalu adalah menerima taubat an ibadihi wa ya'fu itu dari afwa, memaafkan. Dan kemudian anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun. Yaqbalu ini kalau di dalam bahasa Arab ini dia mengambil kata kerja yang bentuknya itu sekarang dan juga berlaku untuk masa yang akan datang gitu. Jadi dia masanya itu sangat-sangat panjang. Korekara gitu ya, korekara sakit. Jadi terus gitu loh. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu akan menerima taubat kita gitu ya. Dalam bahasa Arab ini kata kerja yang fi'il mudhari ini dia selalu terus menerus gitu ya, sampai kapanpun Allah akan menunggu-nunggu kita untuk bertobat gitu ya, seperti itu. Dan kemudian afu itu juga masih dalam kata fi'il mudhari juga gitu ya. Dia akan terus memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Terus memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Nah, padahal dan ia mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kita bayangkan gitu ya, kalau misalnya kita punya kesalahan sama orang, kadang-kadang kita bilang sama orang, maafin gue ya, gue udah begini gitu ya. Tapi kalau aja dia tahu betapa jeleknya kita ngomongin dia di belakang gitu misalnya, kita bisa ngebayangin kira-kira dia mau nggak maafin kita. Mungkin kalau dia tahu sampai detil kesalahan kita, mungkin dia nggak kepikiran pengen maafin kita lagi, saking jeleknya kita gitu ya. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia menunggu-nunggu taubat kita, dia menerima taubat kita dan memaafkan kesalahan kita, sementara dia itu tahu apa yang kita kerjakan gitu. Artinya kita nggak bisa menyembunyikan apa-apa. Kita bisa bilang ke ibu guru gitu ya, kita datang ke sekolah terlambat atau ke kantor bos kita, terus kita bilang, aduh densanya macet gitu ya. Padahal kita ngapain? Bangunnya kesiangan, nyari-nyari tas, HP-nya sembunyi entah kemana, semua kelalaian-kelalaian kita. Dan kemudian pas Densa terlambat, sehingga kita bisa bilang Densa terlambat, bahwa
surat gitu ya dari perusahaan Densa bahwa Densanya terlambat gitu. Dan itu selesai dimaafin sama si bos perusahaan misalnya. Tapi Allah itu tahu kalau kita bangun kesiangan, kalau kita nyari HP dulu, kalau kita ngapain dulu. Allah itu tahu semuanya gitu. Tapi dengan tahu semuanya itu, dia menerima taubat dan memaafkan. Ini yang sangat luar biasa gitu ya. Sehingga jangan sampai kita putus asa, kita ngerasa, aduh gue dosanya udah kebanyakan, kayaknya udah karatan banget, udah begini, udah begitu. Enggak apa-apa. Ampunan Allah jauh lebih besar daripada itu. Di hadis qudsi dikatakan, ya Ibnu Adam, kalau kamu bawa dosa seluas langit dan bumi, maka ampunan Allah itu jauh lebih luas daripada itu. Nggak usah takut, nggak usah berputus asa. Ini yang sangat luar biasa ya di yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Bertaubatlah, Allah akan mengampuni kita gitu ya. Dan yang namanya ya'fu ini memaafkan sama dengan versi kita di bulan Ramadan ya, di 10 hari terakhir itu. Allahumma tuhibbul afwa fa'fu anna gitu ya. Ya Allah, Engkau suka mengampuni, tolonglah ampuni. Karena mengampuni ini artinya dia membuat seolah-olah kesalahan itu tidak pernah dilakukan. Jadi seolah-olah bersih gitu ya, seperti itu. Dan Allah akan memaafkan itu benar-benar bersih gitu ya. Kita nggak akan tercatat pernah melakukan dosa-dosa tersebut gitu ya. Kita akan tercatat nggak pernah gitu yang namanya berbuat yang haram-haram, pergi ke tempat yang nggak soleh dan sebagainya, nggak pernah itu yang namanya bohong-bohong dan sebagainya gitu, nggak pernah itu yang namanya membuka aurat dan sebagainya. Itu semua itu dianggap clear, dianggap bersih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kekuatan afwa ini ya, Masya Allah. Yang berikutnya adalah tentang taubat. Ini insya Allah sudah selesai. Yang ingin saya bahas sekarang adalah terkait dengan masalah memaafkan. Kenapa? Karena ketika kita ingin agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu kunci penting kunci penting yang harus kita bangun adalah kita juga memaafkan kesalahan orang lain. Di zaman dahulu itu kisah Abu Bakar radhiyallahu an yang beliau itu punya anak yang namanya Aisyah, dan kita semua tahu bahwa Aisyah itu adalah istri Nabi Muhammad SAW, dan kemudian Allah menguji Aisyah dengan peristiwa hadis bohong ya, hadisul ifki, berita bohong. Waktu itu Aisyah kan pergi dengan Rasulullah SAW untuk berperang. Lalu kemudian beliau kehilangan kalung dan beliau cari-cari kalung gitu ya, sehingga kemudian ketika rombongan udah pergi dia ketinggalan. Dan kemudian ada sahabat yang nyisir, biasanya di belakang itu ada sesi penyisir gitu ya, nyisir dan menemukan beliau, dan beliau tahu itu Ummahatul Mukminin karena pernah ketemu ketika beliau belum memakai hijab ya. Jadi istri-istri Nabi itu mereka menutup wajah dan juga masuk ke dalam tandu gitu ya, nggak bertemu langsung dengan para sahabat gitu ya, tapi beliau tahu karena pernah ketemu sebelum ada perintah tentang menutup hijab itu, tentang berhijab. Dan kemudian ketika beliau itu pulang ke ke Madinah, ada tersebar berita bohong bahwa beliau melakukan hal-hal yang tidak baik gitu ya dengan si pemuda tersebut gitu ya, sampai kemudian beliau mengungsi ke rumah orang tuanya dan sebagainya. Dan ternyata berita bohong itu dihembus-hembuskan oleh orang-orang munafik gitu ya, orang-orang Yahudi dan sebagainya. Dan ternyata salah satu saudara-saudara beliau yang miskin itu, yang selama ini selalu disupport oleh Abu Bakar, ikut menyebar-nyebarkan. Kebayang ya, dan Abu Bakar itu ketika kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala meluruskan dengan menurunkan surat An-Nur dan mengatakan bahwa Aisyah itu bersih gitu ya, secara tersirat di situ, dan kemudian kenapa orang mukmin nggak tabayun, nggak apa, itu yang membuat kita itu harus berusaha untuk check and recheck gitu ya, jangan ke bawah hoax dan sebagainya gitu ya. Dan kemudian Abu Bakar bilang, gemes gitu ya, aku mau berhenti menyantuni si orang-orang miskin itu, karena sebelumnya setiap bulan itu rutin gitu ya disantuni oleh Abu Bakar. Lalu kemudian apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat yang lain di surat An-Nur mengatakan, maafkanlah mereka. Alasannya apa? Apakah engkau tidak ingin aku mengampunimu? Jadi alasan kita memaafkan orang lain tidak bukan adalah karena kita ingin dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini saya pasangkan memaafkan dengan taubat, karena kita ingin bertaubat dan kita ingin taubat kita diterima Allah. Salah satu caranya adalah kita maafkan semua orang yang pernah bersalah kepada kita. Semua orang yang pernah menyakiti kita, baik disengaja ataupun tidak sengaja. Kita cuma punya satu tujuan, yaitu Allah mengampuni kita. Terserah deh orangnya itu
lupa sama kesalahannya, ingat sama kesalahannya, minta maaf atau enggak, itu mah Kang Kenai. Yang kita pengenin adalah Allah memaafkan kita. Seperti itu ya. Kenapa ini dipasangkan gitu ya, seperti itu. Mohon maaf, di sini di dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat yang bercerita tentang memaafkan. Yang pertama adalah di surat At-Taghabun ayat 14. Ini bercerita tentang keluarga. Bahwa keluarga itu ada masanya di hari kiamat itu istri-istri dan anak-anak yang dia menjadi aduun. Aduun itu adalah musuh. Padahal aduun itu juga seringkali diulang-ulang itu adalah setan, jin. Ya, setan, iblis itu adalah musuh besar kita. Tapi ternyata anak dan istri itu bisa menjadi musuh. Kenapa? Karena mungkin pada saat di akhirat nanti mereka akan menyerang kita. Sehingga kemudian kita akan mungkin nauzubillah min dzalik terbawa ke jahanam. Maka disinilah kita harus sangat-sangat berhati-hati kepada anak-anak dan istri gitu ya, anak-anak dan istri, kepada anak dan suami gitu ya. Kalau di sini kalau orang laki-laki ya kepada anak-anak dan istri, kepada pasangan. Karena jangan sampai nanti di sana itu mereka jadi musuh. Ih, papa kenapa sih dulu aku nggak boleh pakai jilbab? Papa kenapa sih dulu nggak boleh begini-begini? Papa sih kenapa kayak gitu. Mungkin anaknya, Mama ngapain? Mama itu tinggal di Jepang gitu. Aku kok tinggal bukan di negara Islam. Jadi kan aku nggak kenal Allah kayak gitu. Nauzubillah min dzalik gitu ya. Kalau anak-anak kita memprotes kita dengan itu semua gitu ya. Coba kalau aku tinggal di Indonesia, aku kan bakalan sholat terus. Aku kan bakalan kenal Allah misalnya. Tapi kenapa Mama pilih di Jepang? Nauzubillah min dzalik gitu. Kita tidak ingin hal itu terjadi. Maka di sini kita berhati-hati. Kita berhati-hati dan kemudian kita berusaha sekuat kita berikhtiar sebaik mungkin agar mereka terjaga dalam keislaman dan terjaga ke dalam kebaikan. Dan juga apabila mereka melakukan kesalahan, maka kita pun memaafkan dan tidak memarahi. Jadi Masya Allah ya, ada kata-kata yang unik di sini itu adalah yang pertama itu berhati-hati, yang kedua fahdharuhum. Fahdharu itu artinya berhati-hati, yaitu ta'fu itu sama kayak tadi, afwa, memaafkan. Jadi dianggap mereka tidak bersalah. Dan yang berikutnya adalah tasfahu. Tasfahu itu tidak memarahi, tidak melakukan mencela-cela karena mereka itu berbuat salah. Ini kadang-kadang kalau sama keluarga itu kadang-kadang bibir itu begitu mudah mengeluarkan kata-kata yang menjatuhkan gitu ya, nauzubillah min dzalik gitu ya, karena mereka keluarga kita, apalagi mereka posisinya lebih rendah ya, ayah ke istri, suami ke istri, atau misalnya orang tua ke anak, itu kan ke sesuatu yang lebih rendah, itu cenderung gampang untuk ngeluarin kata-kata yang tidak bagus gitu ya. Nah, di sini ada tasfahu. Tasfahu itu tidak memarahi atau tidak mencela. Dan kemudian mengampuni. Di sini yang mengampuni itu kan harusnya Allah ya, tapi di sini kita ghafuru rahim gitu. Taghfiru wa taghfiru ini artinya menutupi. Jadi kesalahan itu ditutupi, jangan sampai diumbar ke seluruh dunia. Ini anak gue udah nggak sopan banget nih, kayak gini gitu. Mending kalau untuk konsultasi, ini untuk pengumuman ke seluruh dunia. Kita tutupi kesalahan itu. Kita tutupi kesalahan itu sambil bekerja untuk memperbaiki kesalahan tersebut gitu ya. Ini harus kita bangun dalam diri kita gitu ya, agar mereka tidak menjadi musuh bagi kita nanti di akhirat. Kita harus bisa saling tolong-menolong. Ketika misalnya anak kita bersaksi, ya Allah, ibu saya orang yang baik, saya dikasih nama yang bagus, saya diajarin sholat, saya diajarin ini, ibu saya sampai nangis-nangis, nyuruh saya bisa ngaji, misalnya. Mereka bersaksi untuk kita. Lalu suami, istri saya, istri yang soleha, ya Allah, dia selalu menyediakan saya makanan dengan baik, dia selalu tersenyum, nggak marah-marah, Masya Allah gitu ya. Kalau suami kita, anak-anak kita semua bersaksi, menceritakan kebaikan-kebaikan pada kita, maka niscaya kita akan menjadi orang yang paling beruntung sedunia gitu ya. Tapi sebaliknya, kalau yang diceritakan adalah yang buruk-buruk, bagaimana kita akan membela diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah harus kita jaga ya, harus kita upayakan sebaik-baiknya tentang memaafkan dan berusaha untuk memperbaiki kondisi keluarga kita dari keburukan ya. Ini surat At-Taghabun ayat 14. Yang berikutnya adalah kisah yang lain yang ada di dalam Al-Qur'an terkait dengan masalah memaafkan. Ini adalah tentang Nabi Muhammad SAW yang beliau itu pernah memerintahkan para sahabat di perang Uhud ya, tapi kemudian mereka nggak dengar gitu ya. Kan di perang Uhud itu mereka perang di bukit ya, mungkin ada yang sebagian sudah tahu ceritanya. Kaum muslimin itu dibagi dua, ada yang di bawah, satu lagi di atas, dan mereka pegang yumia, panah. Jadi ada yang manah gitu ya, jadi yang di bawah dia kelihatan, dari atas dia panah-panah gitu, seperti itu.
Tapi kemudian apa yang terjadi ketika kaum kafirin itu yang dipimpin oleh Abu Sufyan-nya itu dia kalah, lalu kemudian si yang di atas itu dia turun ke bawah. Padahal Rasulullah bilang jangan turun sebelum diperintahkan gitu ya, seperti itu. Lalu kemudian dia lari ke bawah mau mengambil harta pampasan perang seperti itu. Lalu kemudian Khalid bin Walid dan sebagainya itu dia muter nyerang kaum muslimin. Jadi kemudian kaum muslimin pontang-panting ya sampai Rasulullah berdarah-darah dan para sahabat banyak sekali yang wafat pada saat itu gitu ya, sangat sedih sekali. Tapi kemudian Masya Allah dengan sebegitu alasan untuk beliau marah kepada para sahabat, tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmatnya kepada Rasulullah SAW sehingga beliau tetap berlaku lemah lembut. Nggak ada itu episode marah-marah. Karena Rasulullah SAW tahu ya, faham bahwa mereka akan menjauhkan diri dari Rasulullah SAW. Dan kemudian Allah menyuruh beliau untuk memaafkan dan memohonkan ampun. Masya Allah ya. Jadi bukan hanya memaafkan, tapi juga memohonkan ampun. Memohonkan ampun karena mereka tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah kepada mereka. Dan kemudian bertawakallah kepada Allah. Masya Allah gitu ya. Ini adalah episode yang sangat indah gitu ya tentang memaafkan. Episode yang lain yang ingin saya bagi ya mungkin menjadi terakhir ya adalah episode Nabi Yusuf alaihi salam. Kita tahu kisahnya bagaimana Nabi Yusuf itu aniaya ya oleh saudaranya, masuk ke dalam sumur, dan kemudian beliau harus menjadi budak, tahanan, terus masuk penjara dan segala macam. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam pada ujungnya beliau memaafkan saudara-saudaranya dan juga memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Juga ayahnya ya, saudara-saudaranya memohon kepada ayah Nabi Yusuf untuk memaafkan mereka, dan juga ayah Nabi Yusuf pun memaafkan mereka, saudara-saudara Nabi Yusuf yang udah nggak jelas itu ya, yang udah jahat, dan kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ayat-ayat yang lengkap ya, yang kalau misalnya sahabat semua ada waktu bisa dilihat, banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Quran yang bercerita tentang taubat. Penutup, Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyukai dosa, tapi Allah menerima taubat. Allah tidak menyukai pendosa, tapi Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, dan rahmat Allah sangat luas. Dan marilah kita saling memaafkan agar kita tidak saling menuntut dan saling menjatuhkan di akhirat nanti. Terutama dengan keluarga dekat, di mana gesekan adalah sebuah keniscayaan. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Teh Rizka. Kami persilakan kalau ada pertanyaan, dibatasi 1 pertanyaan aja karena waktunya kita kejar-kejaran. Bagi pertanyaan silakan bisa lewat chat atau bisa raise hand. 1 pertanyaan aja. Saya hitung sampai 10. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, kita langsung ke acara kuis ya Teh Rizka ya. Tapi kalau di antara teman-teman masih ada yang mau bertanya, boleh japri ya Teh Rizka ya. Iya, boleh japri, boleh japri. Atau bisa juga ditanyakan nanti saat pengajian bulanan. Iya. Oke, kita lanjutkan dengan kuisnya Teh Rizka. Mohon waktunya langsung ke kuis aja deh kita. Berapa pertanyaan, Mbak? 2 pertanyaan boleh Teh Rizka? 2 pertanyaan. Satu-satu dulu tapi. Pertanyaan yang pertama, kenapa kita harus bertobat? Atau urgensi bertobat itu apa saja? Sebutkan minimal 3. Oke, Steffi, boleh silakan dijawab Teh Rizka. Bismillahirrahmanirrahim. Urgensi tobat yang pertama karena manusia itu pasti memiliki dosa. Kemudian dosa itu menjadi penghalang kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian karena Allah juga mencintai orang-orang yang bertobat. Terus satu lagi ada dalam surat At-Tahrim ayat 8, orang mukmin itu akan memiliki cahaya yang memancar kelak di akhirat. Bagaimana Teh Rizka? Bagaimana nilainya? Terima kasih Steffi. Betul. Betul, oke. Yeay. Bagus, Steffi, Sasuga. Notulai Mohon kuisnya yang kedua, Teh Rizka. Ya. Yang kedua,
sebutkan salah satu kisah dalam Al-Quran tentang episode memaafkan. Silakan Ibu Nunu Arsyad, silakan di-unmute ya. Waktunya kami persilakan. Kisah Rasulullah saat perang Uhud memaafkan dari sebagian daripada kaum muslimin yang tidak mendengarkan perintahnya. Kemudian Rasulullah memaafkan beliau walaupun sangat merugikan kaum muslimin saat itu ya. Tapi Rasulullah mampu memaafkannya. 100 jawabannya maaf. Oh, Insya Allah. sebetulnya mau ada kuisnya banyak sekali nih. Ada banyak sekali atensinya saya lihat. Oke, terima kasih banyak. Kita langsung mulai ke puncak acara yaitu pemilihan Miss Covid Buster dan pemilihan lomba nyanyi grup. Ini seru banget acaranya, jangan kemana-mana. Untuk teknis acaranya saya serahkan kepada Ibu Ari Haryati, silakan waktunya. Kami persilakan waktunya, Mbak Ari. Kita ada pemilihan Miss Covid. Pemilihan Miss Covid ini panitia dapat banyak foto-foto yang masuk. Terima kasih atas partisipasinya. Fotonya bagus-bagus semua. Cuman keputusan tetap ada di tangan juri. Nanti akan ada foto-fotonya kita bisa lihat di sini. Oke, kontestan pertama, Aro. Kemudian bisa foto berikutnya. Kontestan nomor 2, Teh Wiwi. Mantep. Kontestan nomor 3, Yeni. Mantep. Oh, Mbak Ari udah masuk nih. Mbak Ari udah masuk, Mbak Ari. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk partisipasinya untuk para peserta yang sudah menyerahkan fotonya. Ini kriteria seru. Bisa dilihat nanti akan kita pilih 4 finalis, 1 finalis untuk kategori terfavorit pilihan juri. Untuk 3 finalis selanjutnya akan dipilih melalui vote. Nanti kita adakan polling di sini. Cara pollingnya kayak gimana? Nanti akan keluar polling, nanti kita pilih. Ciko, keren-keren. Pemilihan Miss Covid Buster yang pertama kriterianya itu adalah penjurian dari segi kelengkapan dan alat peraga. Kedua itu dari segi aksi. Oke. Selanjutnya, inilah pemenang atau finalis terfavorit pilihan juri. Jatuh pada 3, 2, 1. Mbak Ari, nanti untuk polling kita milih 3 orang ya, Mbak Ari? Nah, untuk finalis ada 3 orang yang akan di voting sama sahabat soleha di sini. Oke, sip. Mungkin bisa langsung ditampilin 3 pilihan juri mungkin ya, Mbak Ari ya? Boleh, tiga finalis dulu. Tiga finalis pilihan juri yang nanti bakalan kita vote. Terima kasih atas partisipasinya para peserta yang sudah menyerahkan foto. Nah, ini dia nih, udah ada nih Mbak Ari gambarnya. Ini finalis Miss Covid Buster yang sudah dipilih oleh juri. Ini ada Mbak Ane, Mbak Linda, oh ya, Mbak Ita. Sugoi, keren. Dan untuk selanjutnya kita akan voting ya. Nanti Mbak Mawar akan mengeluarkan polling 3 nama dan akan dipilih oleh para sahabat. Pollingnya kan cuma dipencet aja ya, Mbak Ari ya? Iya. Oh, sip. Kayaknya bisa ya kita semua ya. Oh, ini ada nih, udah keluar nih. Ini udah keluar finalis 3 nama. Bisa diklik, bisa dipencet atau di-touch di nama-nama yang sudah yang sudah dipilih. Don, sudah. Oke. Udah. Don. Tunggu 2 menit ya. 2 menit untuk polling, untuk voting. Oke, voting ditutup ya. Cuman kita dapat 72%. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah berpartisipasi untuk voting. Untuk selanjutnya, ketiga finalis bersiap-siap untuk memperagakan alat yang sudah ada di foto dan siap-siap mau diinterview oleh salah satu juri Miss Covid Buster, yaitu Mbak Nuning.
Waktu dan tempatnya dipersilakan Mbak Nuning. Terima Dozo. kasih. Baiklah, dari juri, kami Dewan Juri, saya, Miki, Sari, dan Lela telah memilih walaupun dengan susah payah ya perhitungannya karena ini kontestannya keren-keren. Dan sudah terpilih 3 finalis dari 14 kontestan, 14 peserta, yaitu pertama Linda. Silakan Mbak Linda dari Niigata. Ini peserta dari Niigata, dari Assalamualaikum, Mbak Nuning. Waalaikumsalam. Terima kasih. Juri telah memilih Mbak Linda ini bahwa kategori dan kriteria sudah masuk semua, baik APD, alat perlindungan dirinya sudah komplit. Alhamdulillah. Gaya juga sudah oke. Terima kasih, alhamdulillah. Kreativitas juga tinggi. Kekurangannya hampir ya. tidak ada. Hampir tidak ada ya. Jadi karena APD semua lengkap sesuai dengan tema, yaitu Miss COVID Buster. Inilah foto terbaiknya dari Mbak Linda. Kemudian Mbak Linda ini APD-nya dia memakai safeguard, pakai sarung tangan, itu yang paling penting, juga membawa sanitizer, kacamata, ya, dan serta gayanya cukup oke. Nah, sekarang pertanyaan dari juri adalah, kalau boleh tahu, image apa yang Mbak Linda ingin sampaikan melalui pose atau gaya ini di foto? Silakan. Ini saya bikinnya mendadak, sehingga apa yang ada di rumah saya praktekkan, dan saya sesuai dengan tema. Saya ini maksudnya saya menjaga stamina dengan saya membawa telur di atas kepala, dan terus saya menampilkan juga di situ ada kurma sama madu ya. Itu temanya supaya dalam keadaan COVID-19 ini agar kita menjaga stamina dengan memakan telur, madu, dan kurma. Agar badan kita tetap sehat dan corona bisa jauh dari tubuh kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Ide, oh ya, untuk image, tolong ditampilkan Mawar image-nya Mbak Linda. Ya. Itu, ini kan gayanya ini, maksudnya Mbak Linda ingin menyampaikan apa gayanya yang corona atau bagaimana ya? Iya, sengaja. Maksudnya kalau ada corona di dapur saya ini, saya akan semprot dengan yang apa saya pegang, dan saya akan tepuk-tepuk dengan tebak kurok yang saya pakai. Baik, terima kasih. Betul sekali. Ya, tepuk tangan untuk kontestan. Oke, kontestan berikutnya adalah Mbak Ana. Mbak Ana ini kreativitasnya sangat tinggi. Kemudian usaha untuk melengkapi APD, alat perlindungan dirinya juga tinggi, termasuk kami lihat membuat kostum sendiri ya, dengan ada inisiatif. Benar-benar COVID Buster ya. Kemudian yang menjadi menarik perhatian adalah tudung sajinya itu ada corona ya. Ada corona yang ditangkap ya oleh Buster Ana ini ya, COVID Buster Ana ini, di mana corona sudah berhasil dipanah ya, dia sudah mati di tudung sajinya itu. Kemudian kekurangannya hanya satu, yaitu kira-kira tahu nggak? Merasa? Kacamata, ya, kacamatanya kurang. Jadi mata adalah penting ya untuk melindungi, jadi sebaiknya memakai kacamata. Kemudian gaya dan pose ini lembut sekali ya, mungkin sesuai dengan karakter dan kepribadiannya. Kalau sedikit lagi ya, tambah Yahud ya. Kemudian ini kalau boleh tahu pertanyaannya ya, Mbak Ana ini ngambil lokasi pemotretan di mana? Itu di gengkang rumah,
Oh ya, nah jadi depannya gengkangnya. Kenapa ambil pemotretan di gengkang? Di gengkang karena maksudnya biar cahaya. Kemarin tuh ngambil cahayanya bagus di situ. Terus ada tukang foto juga kayaknya dia minta fotonya di situ. Terus lebih enak itunya ambil. Oke, terima kasih. Saya pikir Mbak Ana ini menahan virus supaya tidak masuk ke rumah. Ternyata pencahayaannya ya. Oh iya. Terima kasih. Kemudian yang terakhir pertanyaannya, bagaimana usaha-usaha Mbak Ana dalam melengkapi APD tersebut? Mungkin bisa diperagakan, silahkan. Saya ambil superhero, karena superhero tuh kita inginnya buat anak-anak tuh mau gitu. Kalau dewasa mungkin kan akan lebih mudah untuk suruh cuci tangan atau segala macam. Tapi kalau untuk anak-anak kan kita harus cari seseorang yang bisa jadi idola mereka untuk diikutin. Makanya jadi saya mengajak mereka untuk pakai masker, kemudian sarung tangan, dan pelindung diri. Mungkin salahnya kacamatanya nggak ada. Jadi saya coba print ini. Jadi ini kan shield-nya, ini COVID-nya, jadi nggak bisa masuk karena ada tudung saji. Tudung saji berguna juga untuk ibu-ibu. Saya tutup. Kemudian untuk sebenarnya bukan Miss Amerika, Kapten Amerika, tapi Kapten Anne. Maaf ya, ini kalau bisa jangan di YouTube ya, saya malu. Ini sebenarnya dari kayak kertas-kertas gini, saya potong, kemudian di sini juga saya potong, saya tempel di sini. Dan hasil potongan kertasnya saya nggak mau buang karena kan kita harus sama lingkungan. Jadi saya tempel jadi aksesoris. Dan ini adalah gantungan untuk tempat TV, remote TV. Gitu aja. Dan ini abesam. Mas. Terima kasih, Tana. Ya, finalis terakhir adalah Mbak Ita dari Yokohama ya, Konon Kanagawa. Silakan Mbak Ita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Mbak Ita sedang berada di luar kota. Penilaian dari juri adalah bagus ya. Usaha dan ide kreativitasnya cukup tinggi dalam melengkapi APD-nya ya. Jadi ada masker, ada sarung tangan, dan ada sanitizer, dan itu Mbak Ita bawa tongkat ya itu. Ya, tongkat buat kakek-kakek, Mbak. Oh, tongkat. Oh, oke. Nah, kayaknya itu ada di ujungnya itu kayak bundar-bundar itu apa ya? Yang ujung. Oh, oke. Jadi itunya ya, bawahannya ya. Sepatunya tongkat. Oh, oke. Nggak kelihatan ya, Mbak ya? Pemirsa bisa kelihatan. Jadi Mbak Ita ini alat pelindung dirinya ini adalah tongkat. Bisa ceritakan sedikit nggak kenapa ingin menampilkan image foto seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus terang, Ita jujur nggak ada ide sama sekali karena bingung mau gimana. Tapi karena ya gimana ya Mbak. Jadi ya udahlah coba-coba pakai plastik sampah kita gunting buat pakaian bawah juga. Kemudian tadinya mau pakai payung tapi kita pikir-pikir ya udahlah coba pakai tongkat yang buat kakek-kakek itu jalan itu, terus ditambah topi sama semprotan buat corona. Bagus sekali. Oke, terima kasih. Cuman hanya satu itu kacamata ini ya, baca ya. Ini maaf Mbak, saya berhubung kagak ada persiapan sama sekali, jadi kemarin itu cari-cari sebenarnya cari kacamata Ita sendiri, tapi karena berhubung ada di meja makan itu ada kacamata anak saya yang laki-laki, yang paling kecil saya pakai aja begitu. Cuma buat gaya-gaya dia, jadi ya sudahlah saya pakai aja gitu, karena saya cari-cari kacamata saya nggak ada begitu. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih ya Mbak sebelumnya. Terima kasih, itulah terima kasih Mbak Nuni yang sudah menginterview para finalis.
Sekarang hasil vote nanti akan diumumkan di akhir acara siapa yang akan menjadi atau dinobatkan menjadi Miss Covid Buster di Milad Az-Zahra yang ke-10. Untuk selanjutnya, ini ada satu finalis terfavorit pilihan juri. Siapa ya kira-kira? Bisa dikelas 1, 2, 3. Inilah finalis terfavorit pilihan juri. Yeay. Madam Joy. Madam Joy. Madam Joy-nya ada di sini? Jadi ya, ini pemenang hiburan favorit dari juri karena kami melihat ya dari Dewan Juri poin-poin penilaiannya. Ini Mbak Joy ya, Mbak Joy kebetulan hari ini tidak bisa hadir. Mbak Joy ini memiliki usaha keras dan ide yang cukup unik untuk menampilkan foto ini. Jadi effortnya tinggi ya. Ingin menampilkan image bahwa tidak hanya cukup membasmi virus ini, tapi juga menyampaikan untuk kita berdoa ya dengan misalkan baca Yasin dan sebagainya. Jadi tidak secara jasmani, tapi juga melakukan ibadah rohani. Mengajak pemirsa untuk melakukan ibadah, berdoa supaya virusnya pergi. Ya, cara memberantas virus tersebut. Perlengkapan maupun variasi alat bantunya sangat menakjubkan ya, komplit ya. Ada gunting, obeng, ada panci, dan segala macam ya. Cuma satu kekurangannya, temanya adalah membasmi ya, membasmi virus COVID Buster. Ada kekurangannya yaitu dia tidak membawa sanitizer. Ya, ini paling penting ya. Ya, ini paling penting. Ya, itu saja yang Terima kasih Mbak Nuning atasnya. Untuk acara Miss Covid Buster sudah selesai. Nanti pengumuman siapa yang menang di antara ketiga finalis tersebut akan diumumkan di akhir acara. Terima kasih. Selanjutnya acara yang tidak kalah menarik yaitu lomba lagu. Kami pindahkan acara ke Mbak Titi. Silakan Mbak Titi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya acara lomba lagu. Lomba lagu ini ada 4 grup yang ikut partisipasi ya. Terima kasih banyak untuk para partisipasi. Untuk grup pertama yaitu Trio Kwek Kwek. Anggotanya Mbak Nuning, Mbak Lela, sama Mbak Reni dengan lagu Corona. Grup kedua grup KAL atau CAL. Anggotanya Mbak Ciko, Mbak Ari, dan Mbak Lini. Dengan lagunya judulnya Sepohon Kayu. Setelah itu grup 3. Nama grupnya Anggrek Group. Anggotanya adalah Bu Yusni, Mbak Teh Wiwi, dan Teh Ane dengan judul lagu Alhamdulillah. Grup terakhir yaitu grup 4 dengan nama Aremia. Anggotanya Aroh, Emi, dan Yalis dengan lagu Solawat Badar. Kita akan melempar 2 pertanyaan ya, siap-siap ya. Oke, nanti kalau ada yang mau menjawab silakan raise hand atau ketik nama di chatting. Oke, pertanyaan pertama ya. Kapan Az-Zahra didirikan? Harap sebutkan tanggal, bulan, dan tahun. Untuk yang mau menjawab, silakan sebut nama dan domisili di Jepang. Baru menjawab. Saya Wiwi dari Pucu. Az-Zahra ininya 9 Juni 2010. Betul, oke. Mbak Wiwi pemenang pertama ya. Oke, sekarang silakan pertanyaan kedua. Silakan. Oke, pertanyaan kedua. Sebutkan moto Az-Zahra. Moto Az-Zahra bukan yang ini ya, untuk kita, dari kita, oleh kita, untuk kita. Iya, betul. Betul. Kita tiba di acara pengumuman ini ya, pemenang untuk kerajinan dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya mewakili sahabat-sahabat grup Az-Zahra Majelis Taklim. Tahun ini seperti biasanya Az-Zahra membuat kerajinan setiap tahun, menghadiri pengajian rutin per bulan. Dan kerajinan dalam bulan Ramadan untuk menghadiri forum sahur. Untuk milad yang ke-10 ini,
Alhamdulillah saya telah menghitung absen setahun dari tahun 2019, dari bulan Juni sampai tahun 2020 bulan 4. Jadi pas setahun ya. Nah, itu absen dihitung. Alhamdulillah tahun ke-10 ini jatuh kepada saudari Yatimori. Dengan kehadiran 10 bulan. Deng 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 deng. Dengan kehadiran 10 bulan. Selamat Mbak Yati. Sekarang selanjutnya Mbak untuk pengumuman untuk untuk menghadiri pengajian apapun juga. Amin. Acara. Amin. Nah, Ramadan ini kita hitung dari permulaan sahur, bangun sahur sampai ba'da subuh. Jadi selama ba'da subuh. Jadi sampai insaf ya. Jadi ada yang selalu hadir sahur tapi kabur. Nah, itu yang maaf. Jadi sekarang tahun ini jatuh kepada saudari Yus Ikeda. Yeay. Yang kehadiran 12 kali dari awal sampai akhir. Tahun lalu Yus menang ya, sekarang tahun ini menang sama. Alhamdulillah. Makasih banyak Mbak Lela. Ya, sama-sama, Say. Kemudian adalah pengumuman pemenang Miss Sakura dan Miss Diligent. Ada Teriska. Ini dia nih yang deg-degan, yang akan dibawakan. Iya, alhamdulillah ya, selama bulan Ramadan kita bersama-sama menikmati jamuan Al-Quran ya, menghafal bersama-sama. Sebenarnya sulit sekali bagi saya untuk memutuskan karena semuanya keren-keren, semuanya rajin-rajin, setor tiap hari. Terus kalau saya lihat di rapot Sakura itu banyak yang banyak sekali progres-progres yang dilakukan, baik itu yang grup juz 29, Waalaikumsalam warahmatullahi, ataupun juz 30, tapi terpaksa saya pilih hanya 2 saja, Miss Sakura dengan Miss Diligent-nya ya. Untuk Miss Sakura ini kepada Mbak Mari. Terima kasih loh Teriska yang selalu ngebimbing, yang nggak pernah bosan sama kita, yang selalu kasih semangat walaupun sibuk. Masya Allah Teriska, aku nggak bisa bilang apa-apa. Terima kasih dari hati yang paling dalam. Selamat Ari. Kita dengerin bacaan dari Miss Sakura kita. Masya Allah, semoga kita terinspirasi sama Ari ya. Semakin kita istiqomah, semakin kita mau menyusul bukan karena ada perasaan apa, tapi kan bukan aku jadi ini ujian kayaknya ya, maksudnya ini sebuah ujian buat Ari, jadi motivasi. Aku nggak bisa apa-apa Teriska, gimana tuh? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'un fatarat wa idzal kawakibun tatharat wa idzal jibaru sujirat wa idzal kuburu bu'sirat alimat nafsum ma qaddamat wa akhirat. Sampai situ aja deh Teriska. Alhamdulillah. Masya Allah. Gimana sih Teriska? Aduh, aku jadi panas sedikit. Sekarang untuk yang kerajinan, silakan Teriska. Yang kerajinan, saya ingin berikan penghargaan untuk Mbak Reni yang terus mengulang-ulang dan terasa banyak sekali perubahan dari pertama setor sampai yang terakhir ya, Masya Allah. Makasih banyak Mbak Reni mengajarkan tidak mudah untuk menyerah. Barakallahu fiik. Ini tuh semangatnya Masya Allah. Ya, Mbak Reni itu nggak pernah menyerah, terus tiap hari setor. Mau gimana juga diulang dengan itu yang sama masih, Masya Allah. Mbak Reni, terima kasih. Kita langsung ke pemenang, kita udah tahu semua sih ya, Miss Covid Buster. Di sini terdiri dari pemenang 1, 2, dan 3, serta pemenang hadiah hiburan favorit dari juri. Akan dibacakan oleh Ibu Sari Okano. Waktunya kami persilakan, Mbak Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Waduh, hebat-hebat. Saya kemarin itu berjibaku jadi juri berempat ya, sampai 2 jam lebih kita diskusi karena
naka-naka nggak bisa kimeru ya, karena semuanya pada semangat sekali. Alhamdulillah hari ini akhirnya dengan poin-poin yang beda-beda tipis gitu ya. Ternyata kita menilai di sini dari angka 10 sampai 100 dan polling dari ibu-ibu sekalian adalah angka tertinggi 100. Jadi yang polling yang menang di polling adalah angka 100, yang kedua 80 dan yang ketiga 60. Tetapi dari dewan juri dari 10 sampai 200. Jadi sekarang saya mengumumkan kriteria dari Miss COVID Buster. Dari namanya kita udah bisa ketahui bahwa Miss adalah seseorang yang bisa mengutarakan ide dan dengan segala pengetahuannya. Itu adalah simbol dari Miss setiap kita mengadakan kompetisi. Yang kedua adalah COVID. COVID itu yang paling juyo, yang paling poin besarnya adalah harus sesuai dengan kriteria APD yang lengkap, dan kita udah melihat semua tadi pada kontestannya, dan ada plus minusnya tentunya. Dan yang ketiga, kita juga menilai bagaimana dia menarik yang melihat, karena kita di sini bagaimana penampilan fotonya. Jadi di situ juga kita menilai di situ. Kemudian dari aksinya bagaimana dia mengambil foto itu dengan gayanya yang benar-benar dia sebagai Buster, karena di sini adalah Miss COVID Buster. Jadi dia memang harus benar-benar seperti Buster, bukan seperti Putri Salju ya. Walaupun pakaiannya lengkap, tapi kalau misalnya caranya dia bergayanya kurang mantap kan kurang enak ya dilihat. Oke. Hai. Sekarang saya akan mengumumkan dari mulai nomor berapa nih? Nomor 3. Oke. Nomor 3, 280 jatuh kepada saudari Ita. Hai, sekarang yang kalau misalnya udah ketiga udah tahu, langsung ke 1, ke 2 nih langsung saya barengin aja ya, supaya nggak deg-degan semuanya. Saya jemput 1 atau 2 sama aja, oke? Dengan poin beda tipis ya. Yang pertama 310 poin, yang kedua 290. Jatuh kepada yang pertama adalah sebagai Miss COVID Buster. Yeay, siapa? Ibu Ana. Hai. Demikian. Jadi ada kekurangannya memang ada sedikit, tapi dari cara wawancara tadi juga kita menilai maksudnya dan tujuannya apa. Jadi pada saat itu sebenarnya beda tipis ya sama Ibu Linda. Ibu Linda sebenarnya kalau tadi jawaban wawancara yang mengena dan mantap, kita bisa memilih. Tapi ya semua adalah polling dari kita semua, penilaian bukan dari saya sendiri, dan kita semua mudah-mudahan natugu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sari, ketat sekali ya ternyata persaingannya. Sip, kita langsung mulai lagi ke pemenang dari lomba nyanyi grup live yang tadi. Waktunya kami persilahkan Ibu Miki Salma untuk memberikan pengumuman. Assalamualaikum. Masya Allah, semangat. Kaget aku. Nanti bisa tampil ya kalau milad ya. Itu berdasarkan keputusan Dewan Juri yang terdiri dari saya dan Mbak Sari. Alhamdulillah kami sama ya penilaiannya gitu. Walaupun tadi saya sempat bingung juga karena beda tipis menurut saya, ya juara 1 kedua itu beda tipis karena dua-duanya kompak. Kami memberikan juara pertama kepada kelompok topi. Yeay! Salawat Badar. Aremia. Yang kedua, juara keduanya trio kue. Topinya. Selamat kepada MC kita. Terima kasih kepada Ibu Juri, Mbak Miki sudah menyampaikan kritik yang membangun buat kita semua, dan alhamdulillah kita menyumbang suara untuk meramaikan, dan alhamdulillah dinilai baik. Mudah-mudahan semua juga itu bisa mendapat nilai baik juga ya dari Allah. Amin.
Silahkan kepada Mbak Yalis untuk lanjutan. Mungkin kita ada pengumuman untuk ini ya, pengajian yang selanjutnya bisa diulang. Mungkin takutnya masih ada yang belum tahu. Sebelum kita ke bagian penutup, saya mau menginformasikan lagi. Selamat untuk para pemenang sekali lagi. Terima kasih untuk para juri. Hadiahnya nanti akan diserahkan pada pengajian berikutnya. Insya Allah tanggal 17 Juli. Tapi untuk waktu dan tempat ini kita masih akan dikomunikasikan lagi. Kita langsung ke acara penutupan. Saya serahkan kepada Mamai. Kita sudah sampai ke penghujung acara ya teman-teman. Gimana? Udah masih energik atau udah mulai agak capek-capek gitu ya? Oke, kita masuk ke acara penutup. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada peserta yang sudah berpartisipasi, kemudian kepada panitia semua atas kerjasamanya, untuk Teriska juga untuk tausiahnya, dan kepada Dewan Juri semua, terima kasih. Dan saya minta maaf selama menjadi MC ini, mungkin ada salah-salah kata. Saya dan Mbak Yalis mengucapkan terima kasih dan mohon maaf untuk segala kekurangan. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, di acara penutup ini ada doa penutup ya, yang dipimpin oleh Teriska. Silakan Teh. Kita berdoa lagi ya. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita di hari Jumat yang penuh dengan berkah. Salah satu waktu mustajab yang ada di dalam hari-hari yang Allah karuniakan itu adalah hari Jumat, terlebih ba'da asar ya. Sekarang sudah masuk asar. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Kita mulai dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami. Ya Allah, terimalah amal-amal kami. Jadikanlah kami semua orang-orang yang senantiasa tunduk dan taat kepadamu, ya Allah. Jadikanlah kami semua orang-orang yang senantiasa terjaga dari segala kemaksiatan. Mudahkanlah kami untuk menjalankan ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Perbaikilah urusan dunia kami, ya Allah, karena inilah tempat kami hidup, ya Allah. Perbaikilah urusan akhirat kami, ya Allah, karena itulah tempat kami akan kembali dan menghabiskan waktu selama-lamanya. Ya Rahman, Ya Rahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teriska. Oke, selanjutnya adalah foto-foto. Foto lagi kita. Ini sayonara sashin ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 1, 2, 3. Alhamdulillah, silakan ditutup oleh MC Mbak Mamai sama Mbak Yalis. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita selamat sampai kepada akhir acara. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak untuk seluruh panitia. Terima kasih banyak kepada kru teknis yang kerjanya
begadang. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk semuanya. Terima kasih Mbak Mawar plus Mas Mawar. Terima kasih kepada Tika, terima kasih kepada Dewan Juri, terima kasih kepada seluruh peserta yang telah menyisikan waktunya untuk hadir di acara ini. Terima kasih. Terima kasih yang sudah hadir dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Insya Allah ya, insya Allah tahun depan kita bisa ketemu, bisa Allah. saling berbicara. Mohon maaf ya, bicara dalam jalan Islam dari satu. Insya Allah. Maaf lahir batin semuanya. Terima kasih. Maaf lahir batin semuanya. Silakan yang ingin keluar dari grup, silakan ya. Silakan yang ingin keluar dari Zoom, dipersilahkan. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3 tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ditahan ya. 1, 2, 3 tahan. 1, 2, 3, 4,